3, 2, 1. Kami, Dewan Tim Kontra, sepenuhnya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu mekanisme student loan akan diadopsi di Indonesia. Student loan atau pinjaman pada pelajar menjadi salah satu opsi yang cukup logis, tetapi ini akan menimbulkan banyak masalah ke depannya. Memang ini bukan hutang yang konsumtif, melainkan hutang yang produktif untuk dunia pendidikan. Tapi ini adalah akar masalahnya. Ini akan memberikan tekanan bagi remaja yang justru usianya belum cukup matang dan masih labil. Masalah utamanya justru timbul dari konsep dasar student loan itu sendiri. Jadi tim Dewan kami telah menemukan 3 argumen yang akan kami kemukakan, yang itu akan membahas atau membuka semua tabir-tabir kelemahan student loan dan membantah semua kelebihan student loan itu sendiri. Jadi argumen yang pertama, tekanan student loan pada remaja di usia yang belum matang, di pola pikir yang masih labil, belum stabil. Jadi Dewan Pro memang mengatakan student loan memiliki bunga yang proporsional, lalu pembayaran angsuran yang gradual, serta arus kas bank akan selalu terisi karena akan berputar terus-menerus. Namun tim pro gagal memahami bahwa student loan memberi tekanan hutang pada remaja yang usianya belum cukup matang, yang pola pikirnya belum cukup baik, belum stabil untuk mengambil keputusan sebesar itu, dan dalam konteks keputusannya adalah berhutang bahkan sebelum mendapat pekerjaan. Jadi walaupun memang hutang ini untuk dunia pendidikan, tetapi justru ini akan merusak esensi dari dunia pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah tempat untuk mengasah pola pikir serta mendapatkan atau mendalami ilmu-ilmu baru. Tetapi orientasi ini akan berubah karena pendidikan justru akan menjadi alat untuk mencari uang ke depannya. Jadi sudah jelas bahwa ini akan merusak esensi dari pendidikan dan memberikan tekanan mental yang luar biasa pada remaja yang belum stabil. Lalu argumen yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu tekanan finansial setelah lulus dan kebiasaan berhutang di masa depan. Jadi Dewan Pro lagi-lagi gagal memahami bahwa dengan mengatakan pembayaran angsuran yang gradual dan logis untuk masa depan. Tetapi kita harus ingat bahwa tidak semua orang bernasib sama setelah lulus. Konteksnya di Indonesia itu sendiri. Jadi memang tidak bisa kita pukul sama rata nasib semua orang. Ada yang memang nasibnya cukup baik sehingga bisa melunasi angsuran dengan cukup mudah. Namun ada juga yang nasibnya tidak cukup baik. Jadi dia pemasukannya belum stabil, jadi otomatis pembayaran angsuran student loan juga akan terhambat dan akan menjadi tekanan finansial bagi dia ke depannya. Atas dasar hal ini, Dewan kami menyatakan bahwa student loan memiliki resiko yang sangat besar. Lalu menurut informasi yang telah disampaikan, bahwa student loan memang telah optimal dan telah efektif terpakai di Amerika Serikat. Namun kita tidak bisa samakan Amerika Serikat dengan Indonesia sendiri. Indonesia memiliki infrastruktur dan akses yang lebih terbatas dibanding Amerika Serikat. Lalu Amerika Serikat memberikan subsidi yang jauh lebih banyak daripada Indonesia. Serta asuransi yang ditawarkan jauh lebih murah serta sistemnya lebih bagus daripada Indonesia. Makanya anak muda yang baru lulus kuliah, yang tidak ada pegangan dan nasibnya buruk, bayangkan bagaimana cara dia untuk membayar angsuran student loan. Ini akan menjadi tekanan semata bagi dia. Lalu dengan dia susah membayar angsuran student loan, ini justru akan membangun hutang-hutang lainnya. Jadi membangun hutang untuk kebutuhan hidup dan hutang untuk student loan dan lain-lain. Karena memang ekonomi yang belum stabil. Lalu perihal argumen nomor 3, yaitu perihal keterbatasan aksesibilitas dari student loan itu sendiri. Memang Dewan Tim Pro mengatakan bahwa aksesibilitas student loan lebih baik daripada beasiswa. Namun justru ini cukup mendukung argumen kami, karena Dewan kami juga mendapatkan fakta yang sama bahwa memang student loan mendapat atau mempunyai aksesibilitas yang lebih baik, tapi ini juga bukan serta-merta satu Indonesia dan semua kalangan kelas menengah ke bawah bisa mengambil hal tersebut, dikarenakan student loan mempunyai risiko gagal bayar dan tekanan finansial yang sangat besar. Jadi saya menawarkan opsi lain bagi pemerintah untuk
melakukan subsidi secara merata bagi pendidikan tinggi di Indonesia agar biayanya dikurangi atau tersubsidi atau hampir gratis. Ini bukan seperti student loan. Student loan adalah memaksa masyarakat untuk membayar setelah lulus. Tapi ini justru akan mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi, karena secara alami jika biaya pendidikan tinggi lebih murah, masyarakat justru akan tertarik karena resiko yang sangat kecil dan tidak adanya tekanan finansial dari subsidi pemerintah. Berbeda dengan student loan yang justru ditekan terus-menerus serta ada tanggung jawab melunasi hutang di masa depan. Jadi subsidi dengan secara alami tanpa paksaan akan menaikkan minat masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menempuh pendidikan tingkat tinggi. Lalu subsidi itu sendiri justru menaikkan kesempatan banyak masyarakat dan lebih merata dikarenakan tidak adanya resiko. Jadi banyak sekali masyarakat yang ingin karena tidak adanya resiko. Jadi kesimpulannya, kami tidak menolak sepenuhnya dengan adanya opsi student loan. Ini cukup logis. Namun jika ada opsi lain yang jauh lebih terakses, merata, dan dorongan masyarakat kelas bawah untuk berkembang, untuk mengakses pendidikan karena biaya rendah dan tidak adanya paksaan, Dewan kami jauh lebih memilih adanya subsidi pemerintah dengan praktik secara merata daripada student loan, karena ini akan berjalan lebih efektif, lebih optimal, serta meminimalisir resiko yang tersedia.